Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah mengurangi kesenjangan, baik intranegara maupun antar negara. Hal ini disebabkan karena permasalahan-permasalahan ekonomi dan sosial dapat muncul akibat adanya kesenjangan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, kesenjangan antar wilayah saat ini juga masih menjadi permasalahan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, dalam rangka mengetahui kesenjangan antar wilayah di Indonesia saat ini, Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 dipercaya oleh pemerintah untuk menyusun Tabel Interregional Input-Output atau IRIO. Tabel IRIO merupakan uraian statistik dalam bentuk matriks yang mengukur transaksi yang terjadi antar kegiatan ekonomi dan antar wilayah, baik dari sisi penyediaan barang dan jasa maupun permintaannya pada suatu periode waktu tertentu. Awalnya, untuk memenuhi kebutuhan para perencana dan pengambil kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia, maka perlu dilakukan penyusunan alat analisis yang komprehensif menggambarkan aliran produksi, konsumsi, dan distribusi, yaitu melalui tabel input-output atau I/O. Tabel input-output berperan dalam menganalisis keterkaitan antar industri di satu wilayah. Permasalahannya, tabel I/O regional hanya mampu mendeteksi keterkaitan wilayah dalam regional yang bersangkutan dan belum mampu mendeteksi keterkaitan antar regional atau spasial, domestik, dan luar negeri. Untuk itu, perlu dikembangkan tabel I/O yang cakupannya lebih luas lagi, sehingga bisa menangkap keterkaitan antar wilayah, seperti tabel interregional input-output atau IRIO. Saat ini, tabel IRIO dapat dianggap sebagai alat yang efektif untuk dapat lebih menjelaskan keterkaitan wilayah yang saling terkoneksi. Tujuan dari penyusunan tabel IRIO ini adalah yang pertama untuk mengetahui keterkaitan ekonomi antar wilayah. Yang kedua, untuk mengetahui sumber pertumbuhan baru antar wilayah. Yang ketiga, untuk mengetahui spillover effect antar wilayah dan antar aktivitas ekonomi. Dan yang keempat, sebagai bahan pendukung untuk merumuskan kebijakan kewilayahan. Seperti halnya kerangka tabel I/O tunggal, tabel IRIO pun dibedakan menjadi dua kelompok permintaan, yaitu permintaan antara dan permintaan akhir yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, PMTB, inventory, dan ekspor luar negeri. Tabel IRIO dapat memberikan gambaran pola penyediaan dan permintaan barang dan jasa antar wilayah untuk mempermudah analisis kebutuhan, seperti rantai pasok, impor, dan kemungkinan substitusinya, sehingga dapat melakukan perumusan kebijakan yang sesuai. Tabel IRIO dapat memberikan gambaran teknologi produksi atau koefisien input, barang dan jasa antar wilayah. Koefisien ini dibutuhkan untuk memberikan gambaran penggunaan teknologi dalam proses produksi suatu industri. Tabel IRIO dapat mengukur angka pengganda atau multiplier, output, dan pendapatan sebagai identifikasi aktivitas ekonomi yang mempunyai pengaruh terkuat terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran. Angka ini biasanya digunakan sebagai salah satu input dalam kerangka modeling untuk simulasi berbagai skenario kebijakan. Tabel IRIO juga bermanfaat untuk menganalisis dampak perubahan permintaan terhadap sistem penawaran barang dan jasa, atau sebaliknya. Selain itu, tabel IRIO mampu memberikan informasi yang menunjang analisis ekonomi lainnya. Berbagai manfaat yang diperoleh dari tabel IRIO ini diharapkan dapat membantu para pemegang kebijakan di Indonesia, utamanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk menyusun kebijakan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTB dan mewujudkan NTB gemilang.